Oke, kembali lagi ke membahas teori motivasi. Ya, jadi self determination teori ini sudah dijelaskan di video yang sebelumnya. Apabila manusia itu punya kecenderungan, ya, manusia punya kecenderungan untuk berkembang, sehingga dia secara alamiah akan mencari lingkungan yang itu bisa memenuhi 3 kebutuhan psikologis dasarnya, yaitu kebutuhan untuk otonomi atau kebutuhan untuk bebas memilih, ya, kebutuhan kompetensi, kebutuhan untuk menunjukkan peningkatan atau meraih sesuatu yang penting, dan kebutuhan untuk relatedness atau kebutuhan untuk berhubungan, memiliki interaksi atau menjadi bagian dari kelompok. Nah, teori ini juga menjadi salah satu cikal bakal dari, kalau di dalam olahraga pasti ada yang pernah mendengar motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik, ya. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri sendiri, sedangkan motivasi ekstrinsik datang dari luar. Jadi sebenarnya sangat mudah, ya, apabila Anda sebagai pelatih atau Anda sebagai owner klub misalnya, Anda bisa memanage tersedianya pemenuhan 3 kebutuhan ini, maka dengan sendirinya anak didik atau atlet atau peserta klub Anda akan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi yang datang dari dalam diri sendiri. Jadi kalau dia di situ punya kebebasan untuk memilih, dia di situ memiliki kesempatan untuk menunjukkan prestasinya, dan dia di situ juga diterima dengan baik oleh lingkungannya, ya, oleh teman latihannya, oleh pelatihnya, dan merasa akrab di situ, nyaman di situ, maka motivasi untuk terus-menerus berlatih itu akan muncul. Oke, kita lanjutkan sekarang ke motivasi intrinsik ekstrinsik. Turunan dari teori ini itu yang seperti apa sih? Nah, ternyata tidak semudah itu, ya. Jadi motivasi intrinsik ekstrinsik itu hanyalah semacam pengelompokan yang sangat sederhana dari teori aslinya, ya. Nah, motivasi ekstrinsik, ya, dan motivasi intrinsik itu sebenarnya memiliki gradasi atau memiliki tingkatan. Nah, tingkatannya bisa dilihat di sini, ya. Yang bagian ini known, ya, motivation ini adalah situasi di mana seseorang itu dalam kondisi amotivasi atau tidak ada motivasi sama sekali. Ya. Nah, amotivasi ini artinya ya tidak ada perilaku itu, atau perilaku itu tidak terkelola, tidak terarah, tidak tidak mengarah ke menuju pemenuhan sesuatu atau peraihan sesuatu, gitu ya. Nah, kemudian ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah suatu motivasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Jadi dia konsisten berlatih, dia mau datang latihan, bertanding dan sebagainya itu didorong oleh sesuatu yang dari luar dirinya, dari faktor-faktor eksternal. Ya, faktor eksternal itu ya sesuatu yang bisa berada di luar dirinya, gitu. Nah, di sini kalau kita kelompokkan lagi, motivasi ekstrinsik pun juga bermacam-macam. Ini semakin ke kanan semakin bagus, ya, artinya ke arah semakin intrinsik. Nah, tapi yang paling rendah untuk external motivation adalah yang pertama external regulation. Jadi naik turunnya motivasi ini sangat dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar dirinya yang berkaitan dengan hukuman, hadiah, bonus, popularitas. Jadi kalau sebuah perilaku itu mendatangkan sesuatu yang menyenangkan atau sesuatu yang menyusahkan, gitu ya. Nah, itu disebut dengan external regulation. Nah, sebenarnya ini masih berada di level yang ekstrinsik yang paling bawah, ya. Karena apa? Artinya naik turunnya motivasi atlet tersebut, ya, itu dipengaruhi oleh sesuatu yang berada di luar dirinya. Yang artinya kalau bonusnya besar misalnya, dia akan sangat termotivasi. Tapi kalau bonusnya kecil, dia juga nggak semangat, tidak
termotivasi. Gitu. Jadi ini sangat berkaitan dengan sesuatu yang di luar dirinya dan ini sebenarnya yang paling rendah ya, ibaratnya paling bahan bakar ini yang paling murah. Gitu. Sedikit lebih tinggi, tapi masih di extrinsic ya, adalah introjected regulation. Maaf, adalah introjected regulation, yaitu ketika perilaku itu dilakukan, motivasi itu mempertahankan perilaku tetapi dilakukan untuk menghindari rasa tidak nyaman atau rasa bersalah. Aduh, kalau aku nggak latihan rasanya kayak nggak enak gitu. Kayak ada yang salah. Nah, itu artinya motivasinya ada di level introjected. Ya, ada di level ini. Kalau saya nggak latihan, nggak enak sama pelatih. Nah, itu masih di level extrinsic sebenarnya. Karena sesuatu yang di luar dirinya. Jadi kalau perilaku itu nggak dilakukan, itu kayak salah gitu loh. Oke, tapi sudah di atas sedikit dari eksternal ya. Oke, berikutnya adalah identified regulation. Nah, identified regulation ini semacam motivasi yang dilandasi keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu akan mendatangkan hasil yang baik. Contoh, saya rajin latihan karena aku pengen juara. Aku yakin kalau aku latihan rajin, maka medali itu akan bisa saya raih. Maka kerja keras itu akan membuahkan hasil. Maka saya bisa juara, dapat medali, dapat pekerjaan, dapat bonus, dan seterusnya. Masih extrinsic ya, identified ini. Nah, kemudian yang terakhir masih di extrinsic dan ini sudah sedikit bersentuhan dengan motivasi intrinsik, yaitu integrated regulation. Ini ya. Nah, integrated regulation itu semacam kepercayaan, ya, motivasi yang dilandasi semacam kepercayaan bahwa dirinya itu memiliki suatu image yang berkaitan dengan lingkungan, ya. Dan image itu sesuatu yang harus dijalani. Gitu. Jadi semacam kepercayaan begini, aku itu kan seorang pemain sepak bola dari wilayah M gitu misalnya. Nah, wilayah M itu terkenal dengan permainan yang bagus, permainan yang effort. Nah, artinya aku harus bermain bagus karena aku adalah seorang pemain dari kota M. Misalnya seperti itu. Aku adalah atlet dari provinsi J. Nah, provinsi J ini ya, ini udah juara dari turun-temurun dari zaman dahulu. Jadi aku harus berlatih karena aku adalah bagian dari provinsi J. Jadi hal-hal seperti ini ya, jadi hal-hal sesuatu yang berkaitan dengan image diri, dengan keyakinan bahwa saya punya kekuatan tertentu, kualitas tertentu karena saya bagian dari suatu kelompok, ya, saya bagian dari suatu identifikasi dari suatu keyakinan bahwa misalnya atlet dari J itu selalu begini. Nah, itu juga adalah integrated regulation atau motivasi yang yang dikelolanya itu karena dia memiliki self image tertentu. Nah, sebenarnya yang extrinsic ini ya integrated regulation ini sudah dekat dengan motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik kita masuk ke sini ya. Motivasi ini adalah motivasi yang benar-benar ditentukan dari dirinya sendiri. Jadi sifatnya self-determined. Yang menentukan naik turunnya adalah diri kita sendiri. Kemudian dipengaruhi oleh diri sendiri bahkan tanpa adanya faktor-faktor eksternal. Secara gampangnya, ya konsistensi seorang atlet yang punya motivasi intrinsik, dia akan tetap berlatih meskipun tidak ada pelatih. Dia akan tetap berlatih meskipun kejuaraannya nggak ada bonusnya. Dia akan tetap berlatih meskipun di situ ya tidak ada teman berlatih, tidak ada orang lain yang mengawasi.
Karena apa? Karena sumber motivasi, sumber konsistensinya berperilaku, berlatih, itu adalah dari dalam dirinya sendiri. Jadi dia udah punya energi yang dia kelola dalam dirinya sendiri. Tidak ditentukan oleh sesuatu yang dari luar. Nah, apa saja sih kalau gitu ya, intrinsic regulation ini ya? Apa saja sih sumbernya kalau begitu? Nah, sumbernya itu adalah yang pertama itu learning. Keinginan untuk belajar sesuatu yang baru, keinginan untuk menguasai sesuatu yang baru, keinginan untuk meraih sesuatu yang belum pernah dia raih sebelumnya. Nah, jadi enjoyment of learning itu adalah salah satu sumber motivasi intrinsik. Kemudian yang lain adalah pure enjoyment, ya benar-benar suka untuk menikmati ya, menikmati excite-nya, menikmati olahraganya, menikmati hal-hal yang itu selalu dia temukan di dalam olahraga. Jadi source yang lain adalah pure enjoyment. Jadi kenikmatan yang sifatnya sangat murni gitu ya, benar-benar dari dalam dirinya sendiri. Dan tentu saja ada juga self satisfaction atau kepuasan pribadi. Kepuasan pribadi karena meraih sesuatu, karena bisa mempelajari sesuatu, karena ya dia suka aja, dia senang aja dengan melakukan kegiatan itu. Ini adalah intrinsic motivation. Nah, keseluruhan ini, extrinsic motivation, internal motivation, di dalam teorinya, ini berada di dalam gradasi ya, berada di dalam sebuah kontinum. Artinya, ya kadang-kadang kita tidak bisa mengharapkan seorang atlet berada di dalam kondisi motivasi intrinsik terus. Dia selalu bersemangat terus, kadang-kadang tidak. Ya, kadang-kadang ada kalanya ada hal-hal yang terjadi di dalam sepanjang hidupnya yang membuat motivasi berlatihnya itu menurun. Nah, ketika motivasi berlatih itu menurun, akan sangat wajar ketika motivasinya berpindah menjadi eksternal, menjadi ekstrinsik. Semisal ibaratnya seperti seorang pemain sepak bola yang sangat suka bermain bola, yang dahulunya itu pure, motivasinya sangat intrinsik ya karena kesukaannya bermain bola. Namun ketika ada banyak masalah yang dia alami di dalam tim, misalnya, akhirnya motivasinya menjadi ekstrinsik atau murni profesional aja. Saya melakukan ini karena dibayar, gitu ya. Yang artinya itu external motivation. Saya tetap berlatih karena itu adalah bagian dari kerjaan saya, integrated regulation. Saya berlatih karena saya ingin mendapatkan juara di liga, identify. Jadi motivasi itu pun bisa naik turun ya. Motivasi itu bisa naik turun dan amat sangat wajar kalau itu turun atau itu naik. Namun kalau misalnya atlet tidak menunjukkan konsistensi latihan, tidak menunjukkan arah ingin meraih sesuatu, nah kemungkinan bisa jadi dia berada dalam tahap amotivasi. Ya. Jadi implikasi dari teori ini adalah amat sangat penting bagi seorang atlet dan seorang pelatih untuk menyadari ada di tahapan mana sih motivasi mereka gitu ya, motivasi seorang pelatih melatih, motivasi seorang atlet berlatih itu ada di tahapan mana? Apakah di tahapan ini ekstrinsik atau di tahapan intrinsik gitu ya. Kalau di tahapan ekstrinsik, ya ini amat sangat bisa dimainkan. Maksudnya bisa dimainkan adalah sekedar ilustrasi ya, ilustrasi misalnya seorang atlet sangat semangat untuk berlatih ya karena aku nanti kalau menang dapat juara, aku bisa dapat bonus 10 juta gitu misalnya. Nah, ini kan eksternal ya, eksternal motivation. Nah, namun ketika dia mau bertanding, dia dengar berita bahwa lawan tandingnya itu kalau menang dapat bonus 50 juta. Kalau kalah dapat bonus 30 juta. Jauh dong dari bonusnya dia kalau menang gitu ya. Nah, itu membuat dia jadi nggak semangat berlatih. Alah, ngapain sih? Cuma dikit aja duitnya gitu ya. Jadi berpikir seperti itu gitu. Nah,
Itu adalah suatu contoh bagaimana motivasi eksternal itu adalah suatu motivasi yang sebenarnya lemah ya. Jadi bisa dimainkan gitu, bisa dimainkan. Oke, nah menurut Anda bagaimana aplikasi dari teori ini? Apakah Anda bisa melihat hubungannya dengan kejadian nyata yang pernah dialami? Jadi kesimpulannya, motivasi intrinsik ekstrinsik tidaklah sesederhana itu. Ya, dan sangat wajar bila motivasi itu bisa naik dan turun atau berubah-ubah. Itu amat sangat wajar.